Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu lagi. Selamat datang kembali sahabat takwa di musim kedua. Wah, seneng banget rasanya bisa ngelanjutin lagi perjalanan kita buat mentadaburi Al-Quran. Dan sekarang kita udah sampai di pembahasan ke-27 di juz kedua. Tentu saja ya, semua kajian mendalam kita ini selalu berada di bawah bimbingan dan arahan dari guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Yuk kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan berkah pada ilmu dan waktu beliau. Oke, yuk kita langsung aja menyelami ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memulainya dengan panggilan yang, dalam dan personal banget. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba deh, kita berhenti sejenak dan renungkan. Panggilan ini tuh ditujukan ke kita loh, secara pribadi. Ini bukan sekedar pengumuman biasa, tapi ini tuh seruan cinta dari Sang Pencipta kita, yang seolah-olah lagi bilang, hambaku yang aku sayangi, sini. Dengarkan aku, karena yang akan aku sampaikan ini sangat berharga buat kamu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Biar kita benar-benar paham betapa indahnya perintah puasa ini, kita nggak bisa langsung lompat ke apa perintahnya. Kita perlu mundur dikit, buat ngerti kenapa perintah ini datangnya sekarang, dan gimana nyambungnya sama ayat-ayat sebelumnya. Disinilah letak salah satu keajaiban Al-Quran. Jadi gini, dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya konsep munasabah. Gampangnya, ini soal keterkaitan yang super erat dan harmonis antar ayat. Jadi perintah puasa ini nggak turun tiba-tiba dari langit gitu aja. Tapi ini adalah sebuah mata rantai yang krusial banget dalam sebuah, katakanlah, kurikulum ilahi yang sempurna. Sebuah rancangan besar yang didesain untuk melindungi semua hal penting dalam hidup seorang mukmin. Dan yang luar biasa, seperti yang dipaparkan oleh ulama besar Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya Al-Bahr Al-Muhit, ada sebuah urutan yang keren banget di sini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum qisas. Ini buat menjaga hal yang paling dasar dan eksternal, nyawa kita. Terus ada hukum wasiat untuk menjaga harta. Nah sekarang kita sampai di puncaknya, perintah puasa. Tujuannya untuk menjaga hal yang paling inti, paling dalam, dan paling menentukan segalanya, diri kita sendiri. Jadi ini kayak perjalanan dari melindungi yang di luar menuju pendisiplinan diri yang di dalam. Terus perhatiin deh kalimat selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalimat ini tuh rasanya kayak pelukan hangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah penghiburan. Seakan-akan Allah lagi berbisik ke kita, kamu nggak sendirian kok menjalani ini. Puasa itu ibadah lintas zaman sahabat takwa, sebuah jalan spiritual yang udah ditempuh sama semua nabi dan orang-orang soleh dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi, dengan berpuasa kita itu sebenarnya lagi bergabung dalam sebuah barisan spiritual yang agung dan mulia. Baik, setelah kita paham konteks dan sejarahnya yang agung itu, sekarang kita fokus ke tujuannya. Destinasi akhir dari perjalanan ini tuh apa sih? Nah, jawabannya ada persis di ujung ayatnya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, ini dia intinya. Ini goalnya. Semua perjuangan kita menahan lapar, haus, hawa nafsu selama berhari-hari, itu semua adalah sebuah pelatihan intensif yang tujuannya cuma satu, mencapai derajat takwa. Terus apa sih takwa itu? Sering banget kan kita cuma mengartikannya sebagai rasa takut, padahal maknanya jauh lebih dalam dan proaktif dari itu. Takwa itu adalah kondisi di mana kita sadar penuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik hidup kita. Nah, kesadaran inilah yang kemudian melahirkan rasa cinta, rasa hormat, yang akhirnya jadi semacam perisai aktif yang ngejaga kita dari perbuatan yang nggak dia sukai. Jadi takwa itu bukan cuma takut, tapi sebuah perisai yang lahir dari rasa cinta. Para ulama, salah satunya seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Baidawi, ngejelasin mekanismenya secara praktis. Jadi, pas kita puasa, dorongan-dorongan syahwat yang biasanya jadi pintu maksiat itu jadi melemah. Sebaliknya, otot pengendalian diri kita jadi makin kuat. Rasa lapar yang kita rasain itu menumbuhkan empati yang tulus buat mereka yang kekurangan. Dan pas perut kosong, hati dan pikiran kita tuh jadi lebih jernih buat zikir dan merenung. Makanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut puasa itu sebagai wija, sebuah perisai yang beneran nyata. Oke, kita lanjut ke ayat 184 ya. Perjalanan menuju takwa ini emang butuh perjuangan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, nggak akan pernah membebani kita di luar kemampuan. Dia justru membekali kita dengan rahmat dan berbagai keringanan. Coba deh, perhatiin lagi betapa indahnya pilihan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung.
Secara psikologis, ini tuh keringanan yang luar biasa banget. Allah ngingatin kita kalau masa-masa menahan diri ini tuh ada batasnya, bisa dihitung, dan pasti akan selesai. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah yang tersirat dengan sangat indah di dalam firman-Nya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gamblang ngasih rukhsah atau dispensasi buat dua kelompok utama. Pertama, buat mereka yang lagi sakit, dan kedua, buat mereka yang lagi dalam perjalanan jauh. Mereka ini boleh loh untuk nggak berpuasa, tapi tentunya dengan kewajiban buat menggantinya di hari yang lain. Nah, pastinya ini langsung memunculkan pertanyaan yang sangat praktis di kepala kita kan? Batasan sakit yang ngebolehin kita buka puasa itu yang kayak gimana sih? Terus seberapa jauh sebuah perjalanan sampai kita dianggap sebagai musafir? Disinilah letak keindahan fikih Islam. Para ulama ngejelasin kalau prinsip utamanya itu adalah adanya masyakoh atau kesulitan yang nyata dan memberatkan. Buat sakit, patokannya itu kalau puasa bisa membahayakan diri atau bikin sembuhnya jadi lebih lama. Kalau buat perjalanan, banyak ulama mengaitkannya dengan jarak di mana kita udah boleh menyingkat sholat. Ini nunjukin banget betapa agama kita itu sangat fleksibel dan penuh pengertian. Baik, sekarang yuk kita tarik semua prinsip agung ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang. Gimana sih caranya kita menghidupkan semangat puasa dan takwa di tengah berbagai tantangan modern? Coba kita bayangin sebuah kisah. Ada seorang arsitek yang lagi ngerjain proyek gedung tinggi. Deadline-nya mepet banget dan dia butuh konsentrasi penuh. Di tengah puasa, dia ngerasa capek luar biasa dan mulai khawatir kalau dia salah hitung struktur bangunan, sebuah kesalahan yang bisa fatal akibatnya. Hatinya tuh berkecamuk antara kewajiban puasa dan tanggung jawab kerja, plus ada rasa bersalah yang gede banget. Nah, ini dia dilema batin yang mungkin sering juga kita rasain. Kalau kita ngambil keringanan dari Allah, apa itu artinya iman kita lemah? Apa kita gagal dalam ujian kesabaran ini? Lalu arsitek itu merenung. Dia ingat lagi kalau semua syariat Allah itu diturunkan untuk kebaikan kita, bukan buat mencelakakan kita. Akhirnya dia sadar kalau menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pas syaratnya emang terpenuhi, itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk ibadah yang lain, ibadah kepasrahan dan percaya penuh pada kebijaksanaannya. Kekuatan sejati itu bukan maksa diri sampai celaka, tapi menerapkan syariatnya dengan ilmu dan bijaksana. Dan cerita tadi itu jadi gambaran indah gimana takwa itu bisa kita wujudkan di zaman modern. Takwa di era digital itu ya puasa jari kita dari nyebarin hoaks, takwa di kantor itu ya puasa dari ngambil keuntungan yang haram, takwa pas di jalan macet itu ya puasa lisan dari ngeluh dan marah-marah, dan takwa di masyarakat itu ya mengubah rasa lapar kita jadi aksi nyata buat bantu sesama. Inilah esensi sejati dari sekolah Ramadan. Jadi sebagai penutup, yuk kita ingat lagi. Tujuan sejati dari puasa itu bukan cuma ngerasain lapar dan haus, itu cuma alatnya. Tujuan utamanya adalah sebuah transformasi batin, sebuah pembaruan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hasilnya bakal terus kita bawa dan rasain bahkan jauh setelah bulan Ramadan selesai. Maka, ada pertanyaan reflektif nih buat kita semua sahabat takwa. Setelah sebulan penuh kita digembleng di sekolah Ramadan ini, perisai takwa seperti apa sih yang udah berhasil kita bangun? Dan seberapa kuat perisai itu buat ngelindungin kita dalam 11 bulan perjuangan ke depan? Semoga obrolan ringan kita kali ini bisa nambah ketakwaan dan membawa manfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.